Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Taryani dengan NIM 201110241316 Hari ini saya akan membacakan hasil resum dari pertemuan 16 yang dengan judul Gizi dan Kesehatan Anak Usia Sekolah Dasar. Usia anak sekolah dasar merupakan usia yang perlu mendapat perhatian dalam hal gizi dan kesehatan. Di usia ini, peserta didik sudah bisa menentukan pilihan makanan dan minuman yang mereka inginkan. Pengetahuan yang baik diharapkan menjadi bekal mereka untuk melakukan praktik gizi dan kesehatan yang baik. Pengetahuan tentang gizi dan kesehatan penting diketahui sejak usia dini, dan karenanya anak usia sekolah merupakan kelompok yang menjadi pusat perhatian Seamo Refcon. Salah satu cara penyampaian pengetahuan tentang gizi dan kesehatan bagi anak sekolah adalah dengan buku terkait edukasi gizi dan kesehatan. Buku ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para guru sekolah dasar di Indonesia untuk melaksanakan edukasi gizi dan kesehatan di sekolah dan untuk memudahkan proses penyampaian pesan mengenai gizi dan kesehatan kepada para peserta didik. Bab 1. Gizi anak sekolah dasar. Kata gizi berasal dari bahasa Arab gizza yang berarti makanan. Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya. Ada 3 fungsi zat gizi tubuh, yaitu yang pertama adalah menghasilkan zat tenaga, kedua pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, dan yang ketiga mengatur proses tubuh. Ada 5 macam zat gizi utama, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pentingnya gizi pada anak sekolah dasar. Gizi seimbang bangsa, sehat prestasi merupakan slogan dari gizi seimbang. Makna dari slogan tersebut adalah pola hidup atau perilaku gizi seimbang, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan generasi atau bangsa yang sehat, cerdas, berprestasi, unggul bersaing sehingga menjadi perhatian dan disegani bangsa-bangsa lain dalam persahabatan global. Kandungan makanan dan dengan gizi seimbang menjamin terpenuhnya kebutuhan tubuh beserta aktivitasnya. Anak sekolah mengalami pertumbuhan fisik, kecerdasan mental, dan emosional yang sangat cepat. Masalah gizi yang umum pada anak sekolah dasar. Masalah gizi pada anak usia sekolah yang umum ditemukan antara lain adalah pendek, sangat kurus, obesitas atau kegemukan, dan anemia. Masalah gizi kurang, khususnya gizi buruk, dapat terjadi karena keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dalam makan sehari-hari dan atau disertai penyakit infeksi, sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi atau AKG. Juga sering disertai dengan kekurangan zat gizi mikro. Anak yang menderita gizi kurang tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak. Pencegahan masalah gizi pada anak usia sekolah perlu dilakukan untuk menjaga anak tetap sehat, berprestasi di sekolah, dan menjadi agen perubahan perilaku sehat bagi keluarga dan masyarakat. Upaya pencegahan timbulnya masalah gizi tersebut harus memperhatikan prinsip 4 pilar, yaitu konsumsi aneka ragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Peran tenaga kesehatan, guru, sekolah, dan orang tua sangat penting dalam menyiapkan lingkungan yang dapat menanamkan nilai-nilai, pembiasaan, dan pembudayaan, serta mempengaruhi perilaku gizi seimbang peserta didik. Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal, serta perkembangan fisik dan kecerdasan anak usia sekolah dan remaja. Daftar bahan pangan penukar dan ukuran rumah tangga URT. Dalam penyusun menu makan, dengan mengetahui daftar bahan pangan penukar dapat membantu kita mencari pilihan bahan-bahan pangan atau makanan yang beraneka ragam tetapi juga memiliki kandungan gizi yang sama. Menu adalah susunan bermacam makanan yang dihidangkan dan ada juga sesuatu yang diminum. Daftar bahan pangan penukar adalah daftar yang membuat bahan-bahan makanan dalam jumlah tertentu dengan kandungan gizi yang kurang lebih sama sehingga bisa saling tukar satu macam bahan makanan dengan yang lainnya. Bab 2. Gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang PSG adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pedoman gizi diperkenalkan sebagai pengganti 4 sehat 5 sempurna.
Ada 4 pilar gizi seimbang tersebut adalah mengonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas, dan yang keempat, memantau berat badan secara teratur. Pesan khusus gizi seimbang untuk anak sekolah. Yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam, bersama keluarga. Yang kedua, biasakan konsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Yang ketiga, perbanyak konsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Yang keempat, biasakan bawa bekal makanan dan air putih dari rumah. 5. Batasi konsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. 6. Biasakan mengikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan, pagi, dan sebelum tidur. Yang ketujuh, hindari merokok. Panduan gizi, tumpeng gizi dan piring makanku. Tumpeng gizi memiliki 4 lapis berurutan dari bawah ke atas. Dan semakin ke atas, semakin kecil, yang berarti pangan di lapis paling bawah dikonsumsi paling banyak dan dari pangan di lapis atasnya, dan pangan di lapis paling bawah dikonsumsi paling sedikit dari pangan di lapis bawahnya. Lapisan pertama paling bawah. Ini berisi makanan kelompok karbohidrat seperti nasi, sereal, jagung, kentang, ubi, mie, dan singkong. Di lapisan kedua, tumpeng lapis kedua ini terdiri dari 2 kelompok makanan, yaitu kelompok sayur dan buah. Di lapisan ketiga, terdiri dari protein, baik protein yang berasal dari hewan maupun protein yang berasal dari tanaman. Dan yang terakhir, lapisan keempat adalah lapisan yang paling atas. Ini adalah kelompok makanan tambahan seperti minyak, mentega, margarin, dan manisan. Piring makanku, sajian sekali makan. Piring makanku merupakan panduan untuk menunjukkan sajian makanan dan minuman pada setiap kali makan, misal saat sarapan, makan siang, dan makan malam. Pada visual piring makanku, selain informasi mengenai proporsi setiap jenis makanan dalam sajian sekali makan, ditampilkan kembali sebagai pengingat anjuran minum air putih, cuci tangan sebelum makan, dan membatasi gula, garam, dan minyak. Bab 3. Pemilihan makanan dan minuman yang sehat dan aman. Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, peserta didik harus mengkonsumsi makanan yang aman dan bergizi. Kebanyakan siswa sekolah dasar menghabiskan 4-6 jam di sekolah. Pemenuhan energi dan zat gizi peserta didik selama di sekolah dapat berasal dari bekal yang dibawa dari rumah, dari makanan yang dijual di kantin sekolah, atau makanan yang dijual oleh penjajah yang berjualan di sekitar lingkungan sekolah. Membekali peserta didik dengan kemampuan untuk memilih makanan dan minuman yang sehat dan aman menjadi penting. Ketidakamanan pangan dapat bersumber dari beberapa faktor, antara lain yang pertama ada dari cemaran biologis. Penyebab penyakit bawaan makanan dan gejala umumnya diare dan keracunan makanan. Penyebabnya kuman berupa mikroba, virus, atau fungi. Yang kedua dari cemaran kimia. Dapat berasal dari lingkungan yang tercemar limbah industri, misalnya logam berat seperti merkuri, arsenik, dan timbal. Dan yang terakhir, cemaran fisik, berupa cemaran dalam bentuk benda kecil yang dapat terlihat mata, seperti kerikil, pecahan lidi, pecahan kaca, rambut, kuku, isi staples, dan lain-lain. Gejala pangan tidak aman. Makanan dan minuman kemasan, terutama yang memiliki label, pada umumnya harus mendaftarkan produknya ke lembaga yang berwenang untuk mendapatkan izin edar. Namun, tidak semua produk makanan dan minuman harus didaftarkan dan mempunyai izin edar. Hanya makanan olahan yang dikemas yang memerlukan izin pendaftaran, sedangkan makanan siap santap, siap saji tidak memerlukannya. Hal ini penting diketahui karena seringkali produsen makanan dan minuman menambahkan bahan-bahan yang berbahaya ke dalam makanan atau minuman tersebut, baik karena ketidaktahuan maupun karena keinginan untuk mencari untung dengan cara yang tidak benar. Penyakit bawaan makanan. Organisasi Kesehatan Dunia menemukan bahwa kuman adalah penyebab utama terjadinya keracunan atau penyakit bawaan makanan. Kejadian tersebut dapat berasal dari bahan baku mentah yang terkontaminasi, proses pemasukan makanan tidak benar, cara penyimpanan yang tidak benar, sehingga menyebabkan kontaminasi dari peralatan dan lingkungan sekitarnya, serta kondisi makanan karena perbedaan waktu yang terlalu panjang, waktu majak, dan konsumsi. Memilih pangan yang aman. Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari bahaya biologi, bakteri, virus, fungi, jamur, parasit, cacing, dan lainnya. Dan kimia, pewarna tekstil, pengawet, boraks, dan lain-lain. Dan fisik, pecahan kaca, dan lain-lain.
Bab 4. Pengelolaan kantin sehat di sekolah. Kantin sekolah merupakan tempat penjualan makanan yang dikelola oleh warga sekolah, berada dalam pekarangan sekolah dan dibuka selama hari sekolah. Kantin sekolah harus dikelola dan diselenggarakan dengan memperhatikan kebersihan, keamanan makan, cara pemasakan, penyajian, dan pengolahan yang sesuai dengan syarat kesehatan, serta mempertimbangkan aspek ekonomi. Dengan kantin sekolah yang menyediakan makanan aman, sehat, dan bergizi, serta dikelola dengan memenuhi syarat kesehatan, besarnya peran dan kantin sekolah terhadap status gizi dan kesehatan peserta didik, maka terdapat 3 aspek penting yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain, pertama tenaga, indikator atau kriteria kantin sehat, dan 3 dana. Bab 5. Catatan penting untuk pihak sekolah. Pemangku kepentingan keamanan pangan merupakan pihak yang berkepentingan dan mempengaruhi atau menentukan terwujudnya keamanan pangan. Seluruh pemangku kepentingan ini harus menjalankan perannya masing-masing dengan saling mendukung peran pemangku kepentingan yang lain dalam menjamin keamanan pangan sekolah. Yang pertama ada pemerintah daerah atau Pemda, berperan membantu pembiayaan pengadaan fasilitas kantin sekolah dan membuat peraturan-peraturan untuk menunjang keamanan pangan di sekolah dasar, seperti pembentukan tim UKS, desain bangunan fisik, dan lingkungan warung sekolah yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan usaha kesehatan sekolah. Yang kedua ada pengawas atau UPT pendidikan, berperan membantu mengawasi para penjajah dalam mempersiapkan dan memasak makanan, mengangkut dan menyajikan makanan matang di sekolah sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Ketiga ada petugas puskesmas, tim UKS yang terdiri dari promosi kesehatan, tenaga pelaksana gizi atau TPG, tenaga kesling, berperan untuk turut membantu memberikan pengarahan dalam hal menentukan makanan jajanan sekolah yang bernilai gizi dan aman dikonsumsi selama berada di sekolah, dan mengawasi para penjual agar menjual makanan yang memenuhi syarat kesehatan. Yang keempat ada kepala sekolah, berperan mengkoordinir semua kegiatan yang berhubungan dengan keamanan pangan di sekolah. Kepala sekolah juga berperan dalam penyediaan fasilitas untuk menjual makanan seperti menyediakan air bersih. 5. Guru berperan dalam memberikan pendidikan, bimbingan, dan pengarahan kepada peserta didik agar dapat memilih dan membeli serta mengkonsumsi makanan yang mempunyai nilai gizi dan aman dikonsumsi. Yang keenam ada orang tua peserta didik atau komite sekolah, berperan membantu kepala sekolah dalam mengkoordinir semua kegiatan yang berhubungan dengan keamanan pangan di sekolah, dan peran orang tua di rumah adalah menyediakan dan membawakan makanan yang aman dan bergizi untuk dikonsumsi anak di sekolah. 7. Ada peserta didik, berperan dalam melakukan pemilihan, pembelian, dan konsumsi makan yang mempunyai nilai gizi dan aman yang sesuai dengan bimbingan dan arahan yang diberikan oleh guru. Yang ke-8 ada pemilik dan pengelola kantin, berperan dalam menjual makanan yang mempunyai nilai gizi dan aman untuk dikonsumsi anak didik, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Dan yang ke-9 atau yang terakhir, penjamah makanan, berperan dalam memasak bahan makanan dengan benar dan mengangkut serta menghidangkan makanan matang dengan benar sesuai standar peraturan kesehatan yang berlaku. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.